Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang soal SKB untuk part 2-nya, yaitu tentang formasi guru SD atau PGSD. Dan part 2 yang kali ini adalah membahas tentang soal bahasa Indonesia ya. Kalau dulu kan pedagogik ya. Sekarang kita membahas tentang bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya supaya kalian nanti tahu untuk notifikasi terbaru aku ya yang baru upload ya. Baik, kita langsung lanjut ke soalnya. Nomor 1, penggunaan huruf kapital bawah ini yang benar adalah. Silakan dilihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi dilihat dari sininya, ini adalah judul buku ya. Jadi kalau penulisan judul buku, untuk penulisan di awal besar, tetapi kalau untuk di tengah-tengahnya dia itu kecil ya, kecil. Kalau nomor 1 salahnya di mana? Di huruf K di sini, huruf K-nya kecil, ya kan? Bapak juga harusnya besar karena ini kata sapaan. Kemudian kalau yang B itu berarti Jokowinya yang salah ya, karena hanya J-nya besar, B-nya juga harus besar. Ya. Kemudian yang D itu juga T-nya harusnya besar, B-nya harusnya besar. Kemudian titik. Kenapa yang C tidak boleh pakai titik? Karena ini adalah judul buku. Ya, jadi nggak perlu pakai titik, begitu ya. Baik, lanjut. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk apa? A. Menulis judul buku. B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. C. Menuliskan kata nama-nama ilmiah. Atau yang D. Menuliskan nama majalah. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata ya. Lanjut, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini bangsa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi A. Sebagai lambang kebanggaan bangsaan, B. Sebagai alat pemersatu bangsa, C. Sebagai alat perhubungan, atau D. Sebagai lambang identitas nasional. Ya, jawabannya adalah yang C ya, sebagai alat penghubung, bukan alat perhubungan. Maksudnya penghubung ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan adalah bahasa peristiwa ke dalam peristiwa kenegaraan, atau D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Ya, jawabannya adalah yang D ya, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Udah jelas banget ya. Lanjut, model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah apa? A. Inquiry learning, B. Discovery learning, atau C. Problem based learning, atau D. Project based learning. Ya, jawabannya adalah yang A ya, inquiry, karena yang menemukan dan juga meneliti, menyelidiki, itu adalah inquiry tugasnya. Baik, lanjut. Teman-teman, saya pernah punya pengalaman seperti Fikri enggak? Sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin. Akibatnya dia terpeleset dan jatuh deh ke sungai. Wah, asik ya bermain di sungai. Teman-teman tahu nggak mengapa batu di sungai halus dan licin, sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar? Begini penjelasannya, simak ya. Dalam bacaan di atas menggunakan beragam bahasa apa? A. Resmi, B. Baku, tidak baku, atau D. Daerah. Ya, jawabannya yang C ya, tidak baku. Karena di sini adalah kalimatnya enggak, ada kata-kata enggak, jatuh deh, itu ada semuanya kalimat yang tidak baku ya. Lanjut ya. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah mana? Silakan dilihat, atau A, B, atau C, atau D. Ya, jawabannya udah kelihatan banget ya. Jawabannya adalah yang C ya. Di sini harus dikurangi dengan tanda koma dan tanda titik di akhirnya. Baik, lanjut. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena
A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. Atau D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat ya. Kemudian, dalam pembelajaran membaca permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS, atau D. Metode cerita. Kecuali ya. Jawabannya adalah yang D, sama metode cerita. Baik, lanjut. Berikut ini studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atau atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintesiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah metode apa? A. Alfabet, B. Suku kata, C. SAS, atau D. Cerita. Ya, jawaban adalah yang B ya, suku kata, karena dia suku ke suku gitu kan ya. Jelas ya, ketemu jawabannya. Baik, lanjut. Memilih berbagai metode menulis permulaan. Nomor 1 menulis permulaan, 2 merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata, 3 merangkaikan suku kata menjadi kata, kemudian yang keempat menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik penulisan permulaan dengan metode apa? A. Eja, B. Kata lembaga, D. C. SAS, atau D. Metode global. Ya, jawaban adalah yang C ya, metode SAS. Kemudian, merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut ini adalah kegiatan menulis lanjutan di tingkat tinggi kecuali apa? A. Menulis tentang berbagai topik, B. Menulis pengumuman, C. Pantun, atau D. Memo. Ya, jawabannya adalah yang C ya, pantun, karena ini bukan kelas tinggi ya. Ya, sastra. Kemudian, kegiatan mementaskan lakon atau cerita biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario, perilaku, dan perlengkapan. Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis apa? A. Bercerita, B. Cerita berantai, C. Bermain peran, atau D. Dramatisasi. Ya, jawabannya adalah yang D ya, dramatisasi, karena ada skenario, ada naskah di situ ya. Baik, udah jelas banget ya. Kemudian warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyalakan mata. B. Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. C. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. D. Tidak salah jika sang ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Urutan kalimat yang menjadi paragraf yang benar adalah mana? A. 14323, B. 1324, C. 2134, atau yang D. 2341. Ini gampang ya. Ya, jawabannya adalah yang C ya, 2134. Baik, lanjut. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yaitu atau yakni pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya. C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal, atau yang D. Pengalaman manusia dalam segala aspek kehidupan. Ya, jawaban adalah yang A ya, waktu dan wujud dan dimensinya. Lanjut, sastra Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu apa? A. Puisi prosa sajak, B. Puisi pantun drama, atau C. Puisi prosa drama, atau D. Puisi drama sajak. Ya, jawabannya adalah yang C ya, puisi prosa dan drama. Kemudian, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang. Lirik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi di atas yaitu apa? A. Batang usiaku sudah tinggi, B. Aku telah menjelang ajal, C. Aku lalai pagi hari, atau D. Untuk apa aku sesalkan? Ya, jawaban adalah yang A ya, batang usiaku sudah tinggi, karena di sini batang usia itu maksudnya adalah ya usia dia ya, bermajas.
Kemudian pada suatu pagi beberapa anak burung berkumpul di tengah hutan sambil bergurau. Nah, ini soal cerita ya. Silakan Anda pahami soal ceritanya. Nah, amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah apa? Nah, jawabannya udah kelihatan banget ya. Jawabannya adalah yang A. Kita tidak boleh sombong ya. Karena di sini udah kelihatan walaupun tidak dibaca keseluruhan pun di sini udah terlihat ya bahwa burung mimpi itu adalah mereka menyesali kesombongannya. Ini udah jelas kelihatan. Jawabannya adalah yang A ya. Kemudian, perhatikan cuplikan dialog di bawah ini. Silakan dibaca ya. Nah, karakter Bu Guru di sini adalah apa ya? A. Galak, B. Tegas, C. Pemaaf, atau D. Bijaksana. Ya, di sini udah dilihat juga bahwa di sini guru itu adalah sangat tegas ya. Lalu bagaimana ulangan tadi? Mengapa isi jari jawaban kalian tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Bisa menjelaskan ke ibu? Nah, ini kan adalah tegas ya kan. Baiklah, kalau kalian tidak mau mengaku, ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi. Nah, itu kan tegas seperti kan. Baik teman-teman semua, mungkin itu dulu untuk soal bahasa Indonesia untuk PGSD, dan silakan komentar kalau ada yang salah, silakan diralat karena kita sama-sama belajar ya. Baik, ini adalah part 2-nya, nanti nyambung ke part 3 yaitu soal matematikanya seperti apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Jangan lupa untuk komen di bawah dan juga share kepada yang lain-lain ya. Baik, untuk itu cukup dulu, ketemu lagi di part 3. Oke, assalamualaikum.